Kita bersyukur masih bisa berjumpa di Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Kita doakan untuk POPTB kita Bapak Haji Agung. Semoga Bapak Haji Febrian Agung sekali lagi kita selalu doakan Bapak Ibu. Kita selalu doakan beliau supaya senantiasa diberikan umur panjang dalam taat, penuh manfaat, dan diberikan kesehatan lahir batinnya sehingga bisa terus uh, memberikan yang terbaik untuk kita dan umat banyak di Indonesia dan seluruh dunia ini dengan wasilah perusahaan yang mudah-mudahan Allah ridho ini, yaitu PT Best Corporation Syariah ini. Kemudian kepada para founder, kita doakan juga untuk para founder kita, ada Pak Insinyur Randu, Pak Haji Adan Haris, yang sekarang beliau sedang di Korea, berserta Pak Rudi, ya, kemudian Bunda Dania, Pak Amir, sedang di Korea. Banyak saya yang sedang di Korea sekarang. Mudah-mudahan diberikan keberkahan kesehatan di sana dan membawa inspirasi dan motivasi yang lebih luar biasa untuk kita semuanya nanti. Kemudian ada Pak Haji Martin, Pak Muhammad Hasan, kemudian Ustadz Muhammad Hasan, ya. Kemudian kita doakan juga Bapak Founder Dimas. Kemudian kita doakan juga Bapak Haji Suroto Zafir, Ayang Suroto, dan seluruh top leader, para guru, para mentor yang ada di PT Best Corporation Syariah ini, dan mobil khusus para mitra-mitra PT Best di seluruh dunia. Semoga senantiasa dalam semangat, semangat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat finansialnya, sehat sosialnya, sehat religiusnya, sehat spiritualnya, sehat finansialnya juga. Mudah-mudahan 2023 ini diberikan peningkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya serta keberkahannya. Dan 2023 ini yang ingin ke Baitullah, mudah-mudahan Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Senin ini alhamdulillah, mungkin sekarang saya lihat ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di kantor, ya, ada yang sedang di perjalanan, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senyum yang terbaiknya dimulai di awal pagi ini. Boleh senyumnya Bapak Ibu? Masya Allah, saya ngelihat semua, ya. Senyumnya boleh, senyumnya, wah, senyumnya, senyum itu pada saat senyum, ya, menurut ilmu kesehatan itu mengeluarkan hormon endorfin otak kita. Senyum lagi, sambil bersyukur kepada Allah. Senyum lagi sambil bayangin 2023 ini, wah, nggak ada hutang lagi. 2023 ini bisa nyekolahin anak, bisa mesantrenin anak, bisa punya anak yatim, yatim. Kemudian 2023 ini bisa membahagiakan orang tua sambil tersenyum, senyum. 2023 ini lebih banyak lagi wasilah kita, banyak orang yang bisa lunas hutang-hutangnya dan bisa banyak perubahan dalam kehidupannya. Dan wasilah produk PTBS ini juga mudah-mudahan kita menjadi wasilah kesehatan, kesembuhan bagi mereka-mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Bagi saudara-saudara saya yang non muslim, senantiasa terus berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sebuah produk yang yang luar biasa ternyata. Yang luar biasa yaitu si Slim. Banyak laki-laki, perempuan, saya sebagai tenaga kesehatan di klinik, sekarang juga sedang di klinik saya, ya, itu yang ingin sekali tubuhnya ideal, terutama ibu-ibu yang ingin sekali tubuhnya ideal, langsing. Berbagai macam cara dilakukan, berbagai macam metode dilakukan, yang penting langsing. Wah, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan
Langsing itu sehat atau tidak? Gemuk itu sehat atau tidak? Badan tubuh sedang itu sehat atau tidak? Nah, ini harus ditanya oleh kita kepada diri kita. Nah, karena tidak semua orang yang kegemukan itu sakit atau sehat. Yang sedang juga atau yang langsing. Masih agak sedikit saya sampaikan ya, tiba-tiba datang pasien ke UGD atau ke klinik yang keliengan, pucat keliengan, pucat pasi, tidak ada tenaga. Akhirnya belum sampai duduk udah pingsan. Nah, dicek, pas dicek, kemudian diberikan oksigen, kemudian dicek secara medisnya, kemudian bisa siuman kembali, dicek gula darahnya, ngedrop gula darahnya, cek HB-nya kurang dari 12 HB, dicek tensinya, hipotensi, tensinya ngedrop juga. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita cek, saya tanya, Ibu makan terakhir kapan, jam berapa? Ini sedang program diet, Pak Sep. Program diet, udah berapa lama? Ini belum lama ini saya ngikutin metode sipulan. Ngikutin metode sipulan, yang makannya itu nggak boleh sama sekali makan nasi. Karbo dihindari sama sekali. Jadi makan Ibu apa? Sayur buah-buahan aja. Oh gitu. Yang dirasa apa? Setiap hari lemes. Ngos-ngosan. Berat badan Ibu turun, berat badannya. Turun, berhasil. Nah, saya nyatakan berhasilnya berat badan turun adalah berat badan turun dan sehat. Dan penurunan berat badan yang sehat dan normal tidak mengganggu liver, tidak mengganggu jantung, tidak mengganggu usus halus, usus besar, tidak mengganggu sel-sel jaringan dalam tubuh kita. Andai kata penurunan berat badan maksimal di 2 kg setiap 2 minggu. Jadi sebulan nggak boleh lebih dari 4 kilo penurunannya. Nggak boleh lebih dari 4 kilo. Itu yang sehat. Tapi kalau lebih dari 4 kilo, misalkan ada yang seminggu, wah dengan gagah, dengan bangganya. Ini pakai ini, seminggu bisa 10 kilo. Saya suka deg-degan tuh. Pasti dicek SGOT, SGPT-nya nggak beres. Fungsi livernya dicek, fungsi ginjal dicek, fungsi apa namanya di endoskopi di bagian lambungnya juga itu pasti gak bakal beres. Dan glukosa pasti hipoglikemi. Hipoglikemi itu di bawah 110, 100, 90, 80, 70, 60. Dan orang yang hipoglikemi, kebanyakan orang yang hipoglikemi karena diet yang gak betul. Bahaya banget Bapak Ibu. Di angka 40 itu gula darah siapapun orangnya itu akan mengalami apa? Akan mengalami yang dinamakan dengan hipoglikemi yang akhirnya energi kehilangan di situ, energi gerak kehilangan, berpikir jadi oleng gini, nggak bisa berpikir fokus, nggak konsentrasi, ya, kemudian tidak merasa bisa punya tenaga, berat badan sih turun, tetapi membahayakan. Nah ini saya akan garis bawahi dulu, apa-apa yang orang saat ini sering kejadian ke klinik dan konsultasi itu, satu, salah diet. Asal berat badannya turun, itu senang bahagia. Padahal bahayanya dahsyat. Dan bagaimana cara yang diet yang betul? Nanti akan saya coba sharekan. Kedua, itu orang yang ingin saya sampaikan juga nanti. Itu bagaimana orang itu punya masalah impotensi, gangguan ereksi, ya, sebagai seorang laki-laki, pria, suami, itu punya gangguan disfungsi ereksi, bahkan impotensi. Kalau disfungsi ereksi, itu dia bisa ereksi tetapi tidak maksimal. Cepat sekali kendor lagi.
Kalau impotensi sama sekali tidak bisa ereksi. Seminggu, 2 minggu, susah sekali. Nah, itu namanya kategorinya impotensi. Dan ada tahapan-tahapannya impotensi, ada tahapannya. Disfungsi ereksi juga sama. Nah, Bapak Ibu yang berasal ta'ala, dimulai dari sekarang obesitas, kegemukan. Orang kenapa ingin berlomba-lomba, ingin langsing, terutama ibu-ibu. Ada dua. Yang pertama karena estetika, kecantikan. Yang kedua karena takut kena penyakit. Penyakit yang sering muncul ketika kegemukan. Pertama, rentan diabetes. Yang kedua, rentan terjadinya peningkatan lemak darah. Yang ketiga, rentan peningkatan karena berat badannya terlalu besar, itu penopang daripada lutut. Di situ terjadi osteoporosis di bagian tulangnya dan di sendinya terjadi artritis radang sendi. Dan yang keempat terjadinya varises. Dan yang kelima karena gemuk kurang gerak akan terjadi penyumbatan ke arah jantung, penyumbatan ke arah kepala, ke arah otak. Nah itu jadi gemuk harus dihindari tapi dengan cara yang aman. Dan ada juga yang ketiga, orang pingin langsing itu gara-gara malu. Padahal udah bagus, nggak gemuk. Tapi aduh malu. Kok makin besar kalau ibu-ibu, wanita ada di perut. Maaf, laki-laki di perut. Kalau laki-laki biasanya di otot-otot ini nih, di paha. Perempuan tuh di paha, di lengan, di pinggang. Itu wanita. Kalau laki-laki seringnya penumpukannya di perut. Nah, Bapak Ibu yang bersyukur ta'ala, inilah yang ingin saya sampaikan sedikit saja. Sedikit. Nah, ini karena yang suka ingin diet kebanyakan wanita, ada diet yang no karbo. Jadi jangan sama sekali makan yang mengandung karbohidrat. Sama sekali. Ada yang gitu. Ya, ini bahaya. Ini harus paham kalau mau diet dan mau nyaranin diet dan mau ngikutin diet. Harus paham dulu tentang konsep daripada nutrisi tubuh dan kebutuhan tubuh. Karena kalau tidak akan terjadi ini. Kalau misalkan sama sekali nggak makan karbohidrat, satu, akan terjadi menstruasi nggak teratur. Siklus mennya. Yang kedua, penumpukan lemak yang bertambah. Bukan semakin bagus. Di perut mengecil, tapi lemak di yang lain menambah. Yang ketiga, karena kurang karbohidrat, itu tulang jadi cepat keropos. Keropos itu kan karena kurang kalsium. Dan karena kalsium itu dirubahnya oleh energi, dan energi dari karbohidrat, glukosa darah. Yang keempat itu susah tidur. Orang yang kurang karbohidrat, glukosanya menurun, tidur juga akan susah. Yang kelima, akan terjadi tingkat kesuburannya menurun. Kemudian emosi, depresi, kepanikan, anxiety, kecemasan berlebihan akan timbul ketika orang hipoglikemi. Jadi gini, orang bisa berpikir, bisa bergerak, bisa melakukan ibadah sesuatu, berbicara juga, itu karena ada energi. Energi itu berasal dari glukosa darah yang normalnya 110 sampai 170. Dan glukosa darah itu berasal dari karbohidrat yang kita konsumsi atau gula yang kita konsumsi. Orang yang hipoglikemi itu terasanya langsung lemes, keringat dingin, gemetar, berdebar,
kemudian keliengan, mata langsung kuning-kuning buram, dan kemudian pikiran tidak bisa connect, dan itu lemah di bagian perut ke bawah. Dan kalau laki-laki pengaruh ke impotensi juga. Laki-laki kalau salah karbohidratnya sama sekali dihindarkan, itu akan terjadi disfungsi ereksi, bahkan impotensi. Nah, ini wajib diketahui. Dan untuk aktivitas kurang produktif, mau laki perempuan, kalau kurang karbohidrat, artinya kurang glukosa darah, akan kekurangan energi atau kalori dalam tubuh kita. Nah, untuk itu kita wajib paham tentang kebutuhan tubuh setiap manusia adalah ini, kebutuhan tubuhnya. Ketika Bapak Ibu mau mau diet, dan atau mitra Bapak Ibu mau diet, atau pelanggan Bapak Ibu mau diet, harus mengetahui dulu tentang ini. Yang paling bawah, ya, yang paling bawah itu adalah tenaga, energi. Ini yang paling bawah. Ini kebutuhan yang paling besar alokasinya di dalam tubuh seorang manusia. Artinya yang bawah ini, kalau orang tidak makan ini, tidak akan ada tenaga. Artinya apa? Tenaganya ngambil dari kulit, dari daging yang ada, otot yang ada. Kalau udah kehabisan, dia akan meninggal lah. Karena ini sumber energi, karbohidrat. Ini lihat baik-baik karbohidrat. Bukan harus nasi aja, bukan. Ini bisa, ini kemudian di jagung juga sama karbohidrat, roti karbohidrat, gandum. Kemudian ini tepung karbohidrat, ini karbohidrat, semuanya karbohidrat. Orang hidup hanya makan karbohidrat aja, insya Allah bisa hidup panjang secara ilmiahnya. Nah, yang kedua, ini kebutuhan dalam tubuh kita itu 50% itu karbohidrat. 25% itu adalah ini nih. Apa ini nih? Sayuran, buah-buahan, vitamin, mineral. Di sini ada vitamin, semua vitamin mineral ada di sini. Ini 25%. Dan 20%-nya itu zat pembangun. Nih, ada protein nih. Protein. Dan yang paling sedikit itu yang dibutuhkan tubuh kita lemak. Paling atas, paling kerucut nih lemak nih. Dibutuhkan dalam dosis atau dalam kadar yang sedikit. Kolesterol juga dibutuhkan kadar sedikit. Tetapi ini lebih dibutuhkan lagi untuk zat pembangun, protein hewani dan nabati. Itu boleh, hewani aja boleh, nabati aja boleh, campuran juga boleh. Karena gunanya protein ini juga dalam tubuh untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus juga. Dan untuk menggantikan sel-sel yang sakit, sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, itu diperbaiki oleh protein. Kemudian zat pengatur vitamin mineral. Nah, bayangkan kalau orang, ya siapapun kita, tidak makan yang merah ini, yang tidak makan zat tenaga ini, hanya makan sayur buah-buahan, yang dirasa apa? Protein tidak, ini tidak, cuman buah-buahan sayuran doang. Ini yang sering kebanyakan. Ini yang terjadi, nggak ada tenaga, zat pembangunnya tidak ada yang masuk. Ya, kalau buah-buahan sayuran doang, yang namanya buah-buahan sayuran, ya, atau vegetarian, bukan cuman ini doang. Tetap ini makan banyakin, tapi karbohidrat dikurangi porsinya. Boleh milih. Nggak makan nasi, boleh. Cuman harus makan ini atau ini atau ini gitu. Jagung doang boleh, boleh. Gitu ya, nggak boleh hanya sayuran buah-buahan doang. Kalau sayuran buah-buahan aja, maka itu dalam waktu 3 bulan juga bisa dicek itu ureum kreatinin itu akan terjadi kurang bagus,
dan akan terjadi fungsi liver yang kurang bagus juga. Nah ini konsep ini tolong disiapkan, dipahami, kemudian disimpan di handphone kita. Sehingga kalau ada orang yang diet, berat badannya cepat sekali turunnya karena nggak makan karbo sama sekali, ini membahayakan Bapak Ibu. Membahayakan, harus dihindari. Seperti itu. Nah, kemudian akan saya sampaikan juga ini Bapak Ibu ya. Satu lagi ingin saya sampaikan juga, akibat puasa tidak makan karbo. Ya, saya sering dengar tapi saya suka diam, cuman kasihan mau ngasih tahu, khawatir tidak lebih percaya kepada yang menyampaikan di awal, biasanya gitu. Makanya biasanya saya kalau nggak ditanya diam. Nah ini ingin sekali saya sampaikan, kurang karbohidrat, tidak ada karbohidrat yang masuk, akan terjadi malnutrisi, kekurangan nutrisi. Yang kedua, hipoglikemi, gula darah. Ya, boleh di screenshot Pak Noval ya, screenshot. Nah, nanti juga ada slide-nya. Karena ini sendiri. Yang ketiga, lemas dan kelelahan. Yang keempat, sering flu. Kenapa? Karena karbohidrat juga itu selain untuk energi, juga dia sebagai untuk memperbaiki daya tahan tubuh juga. Bayangkan kita minum obat apapun, tapi kalau tidak ada karbohidrat yang masuk, maka dari itu kenapa saya ketika menginformasikan minum herbal ataupun obat kimia itu harus dalam kondisi ada karbohidrat yang masuk dulu. 30 menit sesudah. Kecuali orang sehat. Orang sehat boleh sebelum, sesudah boleh. Orang sakit saya wajibkan untuk sesudah makan. Perut tidak terlalu penuh dan tidak terlalu kosong. Terima kasih Bu Unda Marlin, Masya Allah. Selanjutnya bukan cuma flu aja, tonsilitis ya, amandel sering kena kalau kurang karbohidrat. Kalau sama sekali nggak makan karbohidrat. Yang kelima, pusing. Kenapa? Pusing, nutrisi ke otak kanan kiri kurang. Dan kemudian sembelit. Kenapa sembelit? Yang nggak ada yang dikeluarkan, sampahnya sedikit. Di usus besar kurang bagus fungsinya, sehingga fesesnya keras, udah sedikit keras. Maka terjadilah sembelit. Dan sembelit inilah yang akan menyebabkan kesananya terjadi hemoroid alias wasir. Nah, gitu ya. Boleh di screenshot ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, mohon maaf ini karena bukan slide, tapi gambar satu persatu saya ambil. Ada diet yang betul, ada diet yang salah. Nah ini, diet yang betul adalah diet yang sehat. Diet yang salah, diet yang tidak sehat. Kalau langsing bisa dilihat dari luar, tapi kalau ginjal yang rusak, liver yang rusak, kelihatannya ganteng aja kita, kelihatannya cantik aja kita. Tetapi ketika di USG, Allahu Akbar, mengerikan sahabat. Maka ini ketika saya di YouTube, di radio, di TV, saya sampaikan ini. Karena ada yang asal-asalan, diet, asal langsing, ya, coachnya tidak memahami atau tidak mengetahui tentang konsep daripada nutrisi, konsep kebutuhan tubuh manusia. Nah, ini penting. Siapapun harus tahu tentang konsep kebutuhan dasar makanan, minuman, nutrisi manusia. Ya. Nah, yang seperti ini yang betul. Ya. Satu, harus tepat makan. Tuh, bukan berarti makan hanya jam 12 sama jam 6 sore.
Dulu pernah terjadi, wah, bergelimpangan korban. Ya, mengikuti apa namanya cara diet yang kurang tepat, bukan salah sih, kurang tepat. Jadi berhasilnya diet bukan semata-mata berat badan menurun cepat, bukan. Tapi berat badan menurun kurang dari 4 kilo per bulan, 2 minggu, 2 kilo per 2 minggu. Dan kondisi organ-organ tubuh kita normal. Itulah berhasil diet kita. Yang salah adalah, yang kurang tepat, nggak makan. Kalau yang benar itu tetap makan. Biasa Bapak Ibu makan 3 kali sehari. Dan sekarang sedang diet. Yang bagusnya adalah tetap 3 kali sehari. Waktunya tepat seperti biasa. Porsinya yang dikurangi. Biasanya satu kali makan sepiring, sekarang seperempat piring. Bukan sama sekali. Tadinya 3 kali makan begitu. Olahraga dikejut terus. Karbo enggak dikasih. Sama aja membunuh diri kita. Itu haram, Bapak Ibu. Itu haram itu. Karena apa? Karena menzolimi 100.000 triliun sel dalam tubuh kita yang butuh karbohidrat. Karena kebutuhan pokok setiap sel adalah karbohidrat. Yang kedua, yang benar adalah makan ini 5-6 kali sehari atau 3-4 kali sehari, tapi dikurangi tadi porsinya. Nah, ini makan ini. Ini karbohidrat. Ini makan nih sayuran. Ya, kan sayuran. Bukan yang ini sampai lapar ditahan. Serius. Tiba-tiba kok saya lihat kok pucet nih. Pucet. Kemudian di sini juga pucat. Kuku-kukunya biru-biru. Itu tanda-tanda tuh. Segera makan nasi, segera minum air manis. Kemudian wajib nyemil. Wah, aneh kan? Orang lain lagi diet nggak boleh nyemil. Ini harus nyemil. Ya, harus nyemil. Tapi di nyemilnya tuh buah-buahan, nyemilnya buah-buahan. Bukan nggak boleh nyemil, insya Allah ya. Yang selanjutnya, olahraganya jangan diporsir akibat ngikutin tuh. Ayo pengen cepat. Karbo hindari, olahraga tiap hari. Waduh, itu menyiksa tubuh. Organ-organ tubuh kita disiksa. Demi apa coba? Demi estetika. Demi cantik. Demi langsing. Demi ganteng. Padahal Allah marah yang punyanya. Ini titipan Allah. Olahraga tetap teratur 2-3 kali seminggu. Wajar. Dan itu bertahap. Nah, jangan nggak pernah olahraga. Kalau olahraga langsung 2 jam. Masya Allah. Nah, kemudian bukan olahraga mati-matian ya. Tapi olahraga teratur 2 kali seminggu. Tapi kalau sudah biasa setiap hari olahraga sebelum diet, ya lanjutin, nggak apa-apa, setiap hari boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak pernah langsung dikasih banyak kaget. Kasihan tubuh kitanya. Lanjut, ada lagi nih yang ingin saya sharekan. Ah, ini screenshot boleh Bapak Ibu ya. Cara mudah memulai diet. 1, cairan jangan sampai kurang. Ada saya lihat pernah menyaksikan ingin diet mati-matian tuh. Sekali olahraga 1 jam lebih keringatnya sampai banyak. Bahaya. Nanti cairan kurang, keringat langsung banyak. Apa yang terjadi? Dehidrasi. Jadi minumnya itu minimal 2,5 liter per hari. Atau setiap 1 jam 1 gelas yang 240 ml.
Tuh ya. Kemudian yang kedua, tidur jam 10 malam. Cukupkan tidurnya. Tidur orang dewasa itu 4 sampai 6 jam udah cukup. Bahkan 3 sampai 4 jam juga sudah cukup. Yang selanjutnya, kurangi porsi nasi, bukan dihindari. Makannya tepat waktu, bukan tidak makan seterusnya. Selanjutnya, kurangi gula dan garam, bukan dihindari. Bukan dihindari gula dan garam, bukan. Dikurangi. Dan kurangi makan yang berminyak. Nah, kalau yang berminyak boleh dihindari. Karena lemak itu walaupun nggak ada, itu ada sedikit-sedikit dari yang lainnya. Jadi hindari yang berminyak, itu nggak apa-apa, bagus. Kemudian ganti cemilannya dengan buah segar. Kang Asep, saya cuma nyemil doang, nggak makan. Nyemilnya apa, Bu? Ya, pagi mie ayam, siang bakso. Nah, itu bukan nyemil. Jadi cemilannya sayuran, buah-buah. Nah, inilah cara diet yang sehat, Bapak Ibu. Ada satu lagi. Boleh di screenshot, boleh. Ini lihat Bapak Ibu ya. Tadi makanan mulai dari karbohidrat. Ada yang lebih pokok kebutuhan daripada karbohidrat. Maaf. Apa itu? Cairan. Cairan ini kebutuhan pokok nomor 2. Ada yang lebih pokok lagi, ada? Ada. Namanya apa? Oksigen. Jadi yang paling bawah, di bawah sini nih, itu oksigen, baru cairan, baru karbohidrat, baru buah dan sayuran, baru protein dan hewani atau nabati, baru lemak dan garam sini. Gula juga bisa di sini. Yang penting karbohidrat cukup. Walaupun nggak minum gula, nggak makan gula, tapi karbohidrat cukup, nggak masalah. Karena karbohidrat akan dirubah nantinya oleh hormon insulin, oleh enzim menjadi menjadi glukosa darah. Glukosa darah akan dirubah oleh insulin menjadi energi. Energi gerak, energi kognitif berpikir, dan energi untuk sisanya untuk berat badan. Ya, seperti itu. Baik, itu. Kemudian kalau sudah tahu tentang konsepnya, ya kan, baru apa untuk mempercepat yang sehat dan mudah. Tambah dengan suplemen yang ingin saya sampaikan. Apa ini? Sislim, Bapak Ibu. Sislim ini sebagai solusi. Ya. Yang cara kerjanya adalah menghancurkan ikatan-ikatan lemak, dan ini herbal, BPOM, dan halal. Menghancurkan ikatan-ikatan lemak dan mengaktifkan fungsi metabolisme tubuh. Ini diminumnya diawali dari pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul. Normanya pagi 2, sore 2 di minggu kedua. Karena ada orang yang responnya sangat drastis, ternyata nurun karena beliau biasanya kurang glukosa, kurang makan, terus disambung dengan sislim, langsung dosis 22. Nah, itu terjadilah hipoglikemi, lemes. Gitu ya. Oleh sebab itu, tetap Bapak Ibu makannya kayak yang saya sampaikan tadi, yang sedang diet, karbohidrat, vitamin mineral, protein, tetap air putih, olahraga ya. Nah, dan sislimnya minggu pertama 1 pagi 1 malam. Nah, yang ini boleh sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. Yang lebih aman 1-2 jam sudah makan.
makan porsi yang sedang diet. Nah, kemudian minggu kedua boleh naikin jadi 2 kapsul. Seperti itu. Dan mengaktifkan fungsi-fungsi metabolisme. Jadi kegemukan itu pada umumnya diakibatkan karena metabolisme setiap selnya kurang bagus. Fungsi sel untuk metabolisme kurang bagus. Maka sislim adalah salah satu cara untuk mengaktifkan agar fungsi metabolisme secara seluler itu terjalin atau beraktif dengan baik. Kemudian sislim juga itu juga untuk memperbaiki lemak, baik lemak di dalam darah, trigliserida, kolesterol, LDL, itu atau lemak di luar tubuh. Ya, kemudian nah, ya. Jadi orang yang gemuk itu sesungguhnya bukan karena makan malam, Bapak Ibu. Bukan karena makan malam, sering saya sampaikan. Tetapi gemuk itu kalau habis makan, mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, itu habis makan langsung duduk-duduk, langsung tidur-tiduran, langsung megang-megang handphone sambil nggak gerak, itu yang membuat kita gemuk. Yang kedua, makanannya yang dikonsumsi terlalu banyak lemak. Yang ketiga, nggak dibakar. Udahlah makan karbohidrat dan lemaknya banyak, gorengannya banyak, tapi nggak dibakar dengan apa? Dengan gerak. Geraknya apa? Yang bagus adalah jalan kaki atau bersepeda. Ya, seperti itu ya. Kemudian, ini yang paling bawah nih, bahaya kegemukan sudah saya tadi sampaikan. Ini tambahannya. Nah, terus cara menghitung berat badan Anda normal, ideal atau tidak, yang gampang ada 2 macam ya, ada 2 macam. Tinggal dikurangi 100 aja. Tinggi berat badan dikurangi 100. Itu yang paling gampang. Kalau laki-laki itu tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikalikan 10%. Misalkan 170 dikurangi 100 jadi 70. Dikalikan 10%. Jadi 63. Nah, caranya lebih mudah, dikurangi 100 aja udah cukup. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk si slim. Jadi kita memahami herbal itu sebaiknya memahaminya dari konsep tubuh dulu gitu kan. Kalau kita menjelaskan atau memahami tentang sislim ataupun pelangsing, kita benar Rosina ya. Baik. Nah, itu konsep tubuh dulu, konsep secara kesehatan, konsep gizinya dulu, baru kita ngomongin tentang herbalnya ataupun caranya. Yang jelas sislim itu ya sangat cepat, Bapak Ibu, sangat cepat. Maka dari itu jangan sampai hipoglikemi. Nah, ini saya jelaskan kembali. Ketika Bapak Ibu ataupun mitra Bapak Ibu ataupun calon mitra Bapak Ibu konsumsi sislim ya untuk pelangsing, kemudian terjadi di hari ketiga atau kelima atau ke-10 itu terjadi lemas, keringat dingin, gemetar, itu nggak usah khawatir, langsung bisa jadi kemungkinan besar itu beliau olahraganya terlalu banyak geraknya, tapi karbohidratnya sangat minim. Maka naikin sedikit karbohidratnya dan kurangi sedikit olahraganya, sislimnya lanjutkan. Ya, insya Allah kalau sebulan 4 kilo berat badan turunnya itu yang teraman ya untuk organ tubuh kita. Mungkin ada yang didiskusikan tentang sislim?